Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, aku mau menyampaikan materi tentang liabilitas jangka pendek atau sering juga disebut kewajiban lancar. Materi ini penting banget dalam akuntansi karena berkaitan langsung sama utang-utang yang harus segera dibayar perusahaan dalam waktu dekat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada aku sendiri Dinda Lestari, Marsha Dia, Gina Hanan, dan Mathilda Vini. Kami akan membahas liabilitas jangka pendek. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu liabilitas? Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Jadi, pengertian dari liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban keuangan yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasional bisnis. Umumnya, kewajiban ini timbul dari kegiatan operasional harian, seperti pembelian barang secara kredit, pinjaman jangka pendek, atau pembayaran gaji yang belum dilakukan. Dalam laporan keuangan, liabilitas jangka pendek dicatat di sisi kewajiban pada neraca atau yang disebut dengan balance sheet di bawah bagian kewajiban lancar. Keberadaannya sangat penting sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas dan memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Jika tidak dikelola dengan baik, liabilitas jangka pendek dapat mengganggu likuiditas dan kestabilan finansial perusahaan. Kenapa sih perusahaan memiliki liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek timbul karena aktivitas bisnis memerlukan pendanaan untuk operasional harian. Contohnya seperti perusahaan itu perlu membeli bahan baku secara kredit, perusahaan juga perlu membayar gaji karyawan, atau perusahaan perlu melunasi pinjaman jangka pendek. Nah, kewajiban ini berasal dari kewajiban perpajakan dan penerimaan pembayaran di muka dari pelanggan. Selama dikelola dengan baik, keberadaan liabilitas jangka pendek merupakan hal yang wajar dan sehat dalam siklus keuangan perusahaan. Oke, aku lanjutin ya dari penjelasan sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri dan jenis-jenis liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Ciri-cirinya 1. Jangka waktu kurang lebih 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Artinya, utang ini harus dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun. Bisa juga disesuaikan sama berapa lama siklus normal kegiatan usaha berlangsung. Kedua, diselesaikan menggunakan kas. Biasanya dibayar pakai uang tunai, setara kas, atau aset lancar lainnya. Jadi, kita harus tersedia dana buat bayar ini. Yang ketiga, bersifat rutin atau berulang karena kegiatan usaha normal. Maksudnya, liabilitas ini sering muncul karena kegiatan usaha sehari-hari. Contohnya kayak utang usaha ke supplier, itu kan biasa terjadi tiap bulan. Keempat, jumlahnya pasti atau bisa diestimasi. Walaupun belum dibayar, tapi nilainya bisa diperkirakan. Misalnya, utang gaji, belum dibayar, tapi kita udah tahu harus bayar berapa. Kelima, tidak memerlukan jaminan khusus. Biasanya, liabilitas jangka pendek ini nggak butuh agunan atau jaminan tertentu. Jadi, nggak kayak pinjaman bank yang pakai jaminan. 6. Dilaporkan sebagai kewajiban lancar di neraca. Semua liabilitas jangka pendek ini dicatat di bagian kewajiban lancar dalam laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Pertama, utang usaha. Ini utang karena perusahaan beli barang atau jasa tapi belum dibayar. Biasanya ke supplier dan paling umum terjadi. Kedua, utang wesel. Ini utang yang ada surat perjanjiannya. Bisa ada bunga dan tanggal jatuh tempo. Jadi lebih formal dan biasanya punya konsekuensi hukum juga. Ketiga, utang gaji. Ini muncul karena perusahaan belum bayar gaji karyawan. Walaupun belum dibayar, tetap harus dicatat karena itu hak karyawan. Keempat, utang pajak.
Ini pajak-pajak yang belum dibayar ke negara, bisa pajak penghasilan, PPN, dan lain-lain. Kelima, pendapatan diterima di muka. Nah, ini unik karena perusahaan udah terima uang dari pelanggan, tapi barang atau jasanya belum dikasih. Jadi, belum bisa diakui sebagai pendapatan, harus kewajiban dulu. Dan yang terakhir, utang dividen. Kalau perusahaan udah umumkan akan bagi dividen, tapi belum dibayar, itu dicatat sebagai utang juga. Setelah tadi kita bahas apa itu liabilitas jangka pendek, sekarang kita lanjut ke gimana cara mengelolanya biar keuangan perusahaan tetap sehat dan gak keteteran. 1. Memantau arus kas secara rutin. Kita harus rajin ngecek arus kas keluar masuk. Tujuannya biar bisa tahu kapan waktunya bayar kewajiban dan apakah dananya cukup atau enggak. Kedua, menyusun proyeksi arus kas bulanan. Selain lihat kondisi sekarang, penting juga buat bikin prediksi pemasukan dan pengeluaran tiap bulan. Jadi kita bisa tahu antisipasi tagihan yang akan datang. Ketiga, bernegosiasi dengan pemasok. Kadang kita perlu ngobrol atau bernegosiasi sama supplier supaya dikasih waktu pembayaran yang lebih fleksibel. Ini bisa bantu banget buat jaga cash flow. 4. Memprioritaskan pembayaran kewajiban yang punya bunga tinggi atau jatuh tempo yang lebih cepat. Kalau punya banyak utang, prioritasin dulu yang bunganya tinggi atau yang tanggal jatuh temponya paling dekat, biar nggak kena denda atau bunga lebih besar. Kelima, menghindari pinjaman jangka pendek yang tidak diperlukan. Jangan asal ngutang, kalau memang nggak perlu banget, lebih baik dihindari karena semakin banyak pinjaman, makin berat juga kewajiban perusahaan. Dan yang terakhir, menggunakan software akuntansi. Pakai bantuan software bisa bikin pencatatan lebih rapi dan memudahkan dalam mengatur jadwal, pembayaran serta analisis keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, kenapa sih liabilitas jangka pendek itu penting bagi investor? Bagi investor, liabilitas jangka pendek menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio seperti current ratio dan quick ratio sering digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Jika rasio ini terlalu rendah, maka dapat mengindikasikan bahwa perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang serius, yang tentunya menjadi pertimbangan penting sebelum menanamkan modal. Liabilitas jangka pendek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus keuangan sebuah perusahaan. Dengan memahami definisi, jenis-jenis, serta cara mengelolanya, kita bisa menjaga kestabilan bisnis dan membuat keputusan keuangan yang lebih cermat. Baik itu utang usaha, utang gaji, pajak atau pendapatan diterima di muka, semuanya perlu dicatat dan dikendalikan dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah likuiditas di kemudian hari. Apa peran liabilitas dalam laporan keuangan? Yang pertama, penunjuk posisi keuangan perusahaan. Liabilitas membantu memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan. Misalnya, apakah perusahaan lebih baik mendanai operasionalnya dengan modal sendiri atau pinjaman? Rasio antara liabilitas dan aset adalah indikator penting yang digunakan oleh manajer keuangan, investor, bahkan kreditur untuk menilai stabilitas bisnis. Semakin tinggi liabilitas dibandingkan aset, semakin berisiko perusahaan tersebut. Yang kedua, mencatat sumber pendanaan eksternal. Liabilitas adalah cara perusahaan mendokumentasikan semua kewajiban finansialnya, mulai dari utang dagang hingga obligasi jangka panjang, semuanya tercatat di laporan keuangan. Informasi ini membantu manajemen untuk memastikan bahwa semua kewajiban dipenuhi tepat waktu, karena satu kesalahan kecil saja bisa mempengaruhi kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Yang ketiga, dasar untuk analisis keuangan. Liabilitas memainkan peran penting dalam berbagai analisis keuangan, seperti rasio utang terhadap ekuitas. Itu mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya.
Yang kedua, ada rasio utang terhadap aset, menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Analisis ini membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis. Apakah perlu mengambil pinjaman baru atau justru fokus mengurangi liabilitas? Yang keempat, mendukung keputusan strategis. Laporan liabilitas membantu perusahaan merencanakan strategi masa depan. Misalnya, dengan mengetahui liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, manajemen dapat memprioritaskan arus kas untuk pembayaran kewajiban tersebut. Di sisi lain, liabilitas jangka panjang dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk berinvestasi pada peluang besar tanpa tekanan untuk segera melunasi utangnya. Yang kelima, menarik minat investor dan kreditur. Investor dan kreditur seringkali memeriksa liabilitas perusahaan untuk mengevaluasi resiko dan potensi keuntungan mereka. Jika liabilitas dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sinyal positif yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki strategi pengelolaan keuangan yang kuat. Oke, setelah pengertian, ciri-ciri, dan lain sebagainya tentang liabilitas jangka pendek yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus atau contoh tentang liabilitas jangka pendek. Oke, mari kita baca. PT Atos Empuk Jaya merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai perangkat lunak dan keras dalam bidang teknologi informasi. Pada tanggal 20 Maret 2021, perusahaan menjual produk dagangannya senilai Rp36.500.000 kepada toko Oranyetrum dengan sistem kredit dengan syarat pembayaran 3/10 N/45. Harga pokok produk yang diberikan supplier kepada PT Atos Empuk Jaya adalah Rp30 juta. Pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan pencatatan akuntansi untuk pembeli dan penjual. Di sini noted ada termin yaitu 3/10 N/45 yang dimana kita ini membahas tentang liabilitas jangka pendek, dan ketika penjual memberikan termin segini, itu artinya memang kurang dari 1 tahun. Jadi ini soal termasuk contoh liabilitas jangka pendek yang ditentukan dengan termin yang sudah tersedia dan diberikan oleh penjual. Nah, untuk memperjelas kenapa studi kasus ini adalah contoh dari liabilitas jangka pendek, karena dari terminnya ini dibacanya itu diberikan diskon 3% jika dibayar dalam 10 hari dan maksimal pembayaran itu 45 hari. Jadi jelas sekali ini tuh kurang dari 1 tahun, yang dimana itu termasuk pengertian dari liabilitas jangka pendek. Oke, jadi kita lanjut ke jawaban dari studi kasusnya. Di sini ada pencatatan dari 2 sisi, yaitu sisi penjual dan pembeli. Tapi yang sekarang akan kita bahas pertama yaitu dari sisi penjual terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada piutang dagang di sisi debit dan di kreditnya ada penjualan. Kenapa nama akunnya piutang dagang dan penjualan? Jadi seperti yang sudah kita baca soal studi kasusnya, di sini kita menjual barang dagangan kita secara kredit. That's why di sisi debit itu muncul piutang dagang, karena kita sudah memberikan barang dagangan kita untuk pembeli, tapi kita belum mendapatkan uangnya. Jadi kita dicatat sebagai piutang dagang di sisi debit karena bertambah itu piutang dagang di sisi debit Rp36.500.000. Untuk sisi kreditnya yaitu menggunakan akun penjualan. Kenapa? Karena seperti kita tahu ini dari sisi penjual, yaitu kita menjual barang dagangan kita kepada pembeli. Nah, juga nominalnya juga Rp36.500.000. Di sini juga ada harga pokok penjualan di sisi debit dan persediaan barang dagangan di sisi kredit. Kenapa bisa muncul HPP dan persediaan barang dagangan?
karena penjual harus mengakui pengurangan persediaan dan mencatat biaya pokok barang yang dijual. Jadi, saat penjualan terjadi, persediaan berkurang dan HPP bertambah sesuai nilai pokok barangnya. Dan kenapa nominal dari piutang dagang yang pertama sama yang kedua ini tuh kok beda? Yang HPP ini 30 juta sedangkan yang atasnya itu 36.500.000. Seperti yang kita tahu di soal itu tertulis harga yang diberikan oleh supplier kepada PT Atos Empuk Jaya itu sebesar 30 juta rupiah. Makanya kita catat di sini harga pokok penjualannya 30 juta rupiah. Berbeda dengan barang yang kita jual kepada pembeli yaitu 36.500.000 rupiah. Nah, lanjut di sini kita akan bahas di sisi pembeli. Untuk di sisi pembeli ini, di debitnya bertambah persediaan barang dagangan sebesar 36.500.000 rupiah dan di sisi kreditnya juga utangnya bertambah sebesar 36.500.000 rupiah. Sini kenapa sih kok persediaan barang dagangan pada utang dagang? Nah, karena persediaan barang dagangan ini bertambah. Karena kita sebagai pembeli kan membeli barang dagangan nih dari PT Atos Empuk Jaya. Kita makanya persediaan barang dagangan kita tuh bertambah karena kita kan membeli kan. Jadi dia bertambah di sisi debit sebesar 36.500.000 rupiah. Dan kenapa utangnya bertambah di kredit? Karena seperti yang kita tahu kalau misalkan kita ini membeli barang dagangan PT Atos Empuk Jaya ini secara kredit. Jadi utang kita otomatis bertambah karena kita belum memberikan uangnya tetapi barangnya sudah kita terima sebesar 36.500.000 rupiah. Nah, karena aku udah bahas termin yaitu 3/10 N/45, tapi karena di sini kita belum tahu si pembelinya ini kapan sih mau bayarnya. Tapi dipastikan si pembeli ini udah setuju untuk termin yang diberikan oleh PT Atos Empuk Jaya karena di sini si pembeli ini udah mencatat bahwa persediaan barang dagangan mereka ini bertambah dan utang mereka juga bertambah. Jadi pastikan si pembeli ini nggak akan melewati pembayaran lebih dari 45 hari karena sesuai termin yang sudah dikasih yaitu mendapatkan diskon 3% jika dibayar dalam 10 hari dan maksimal pembayaran 45 hari. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari aku dan teman-teman tentang liabilitas jangka pendek. Semoga penjelasan ini bisa nambah pemahaman kita semua tentang kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat oleh perusahaan. Terima kasih banyak sudah dengerin sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.